Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk dari Toto, yaitu Space Saving Toilet Series. Seperti biasa di sesi ini pula kita kehadiran arsitek reviewer dan kita masih dibantu oleh Mas Deka di sini. Mas Deka adalah arsitek dari Arsitek Tropis, konsultan Arsitek Tropis. Halo Mas Deka, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, dan juga yang pasti kita juga pasti di sini akan kehadiran perwakilan dari Toto, yaitu di sini ada Pak Andri Haryanto. Selamat siang Pak Andri. Siang Mas Bayu dan teman-teman tim arsitek yang lain, selamat siang, salam sehat. Nah ini sedikit histori produk kami, brand kami PT Toto, PT Surya Toto Indonesia. Kita berdiri dari tahun 1917, itu tepatnya di kota Fukushima di Jepang. Lalu seiring berjalannya waktu, kita tadinya adalah di Indonesia itu adalah distributor dari mereka di Jakarta, di mana kondisinya pada saat itu kita lagi gencar-gencarnya bangun karena ada pembangunan dari pemerintah itu yang disebut Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Waktu itu masih banyak pembangunan yang sedianya kerjasama dengan Jepang. Nah, kita sebagai distributor kloset di Jakarta mencoba untuk berkoordinasi dengan tim pabrikasi waktu itu dari Jepang, Toto Limited Jepang, untuk membangun suatu pabrik di Indonesia. Akhirnya terciptalah sebuah joint venture di tahun 1977. Kita bangun pertama kali pabrik di daerah Serpong. Kalau yang teman-teman ada main ke daerah Serpong, di Gading Serpong, tepatnya kalau mau ke SMS, di sana ada pabrik kita, tepat sebelum mau masuk ke Gading Serpong. Lalu di tahun 1980 kita juga perkenalkan produk konslet kami. Lalu di tahun 1993 kita ciptakan, kita invent Neores, produk terbaru kita, produk tercanggih kita yang sekarang selalu diperbaharui tampilan dan teknologinya, yang juga mungkin beberapa kompetitor mungkin banyak juga yang mengikuti teknologi yang kita sebut intelligent toilet ini. Oke, terus di tahun 2018 kita membangun, PT Surya Toto Indonesia membangun showroom, flagship showroom di daerah Selipi, Jakarta Barat. Mungkin teman-teman kalau bisa kata memang ada waktu, kita open for public dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau saat ini karena PPKM itu kita open dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, lanjut, ini adalah Toto Global Network kami, di mana ini kita tersebar di seluruh dunia, di mana sebenarnya pabrik Toto di Indonesia itu pabrik pertama di luar Jepang. Jadi kondisinya memang pada tahun itu, tahun 1977, Toto Limited baru kita joint venture sama mereka dan memutuskan bahwa oke, mereka bangun pabrik di luar Jepang, yaitu Indonesia. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu di China sama di Amerika. Itu pabrik paling akhirnya mereka. Seperti itu. Bangga juga ya ternyata dipercayai. Ya, makanya dari tahun 1977 kita udah operated pabrik, makanya sedikit familiar dengan Toto ya, karena kita udah hampir 50 tahun di Indonesia. Seperti itu Mas Dika. Jadi kondisinya memang udah kayak produk dalam negeri. Kita juga kondisinya itu karyawannya hampir 98% itu
orang kita, orang Indonesia. Engineeringnya Indonesian people. Jadi memang kita lebih fokus untuk membuat produk ini menjadi produk lokal sebenarnya, walaupun dengan masih ada brand Jepangnya gitu. Kita orang Jepangnya itu hanya untuk bagian QA/QC, karena kan kita tidak boleh lepas dari sana. Jadi secara kualitas produk kita harus tetap mengikuti standarnya Toto Limited Jepang, standar kualitas dari Jepang, seperti itu. Terjaga ya kualitasnya Pak ya. Ya, kita jamin Mas Rika, jadi teman-teman juga nggak usah khawatir. Kita juga karena pabrik masih ada di sini ya, kita ada 2 pabrik di daerah Serpong sama daerah Cikupa dengan kapasitas produksi yang juga lumayan. Kita kurang lebih hampir 170.000 piece per bulan, itu kita untuk konsumsi yang area Indonesia sendiri, dan juga kita ada ekspor juga ke negara-negara tujuan yang tadi kita banyak buka cabang juga di sana gitu. Lalu kondisinya nggak usah khawatir mengenai material, karena kualitasnya juga dikontrol oleh para engineer dari Jepang, walaupun nggak banyak engineer kita di pabrik kita dari Jepang, itu kita ada 8 orang, baik untuk saniter maupun fitting. Lalu proses produksinya juga kita belakangan ini sudah menggunakan robotic system, jadi kondisinya juga harusnya sih meminimalisir cacat produksinya itu sendiri. Lalu dari segi quality control juga memang agak ketat nih kita, karena dari Jepang ya. Jadi mereka harus mensyaratkan Jepang itu quality controlnya agak lumayan. Makanya kita di pabrik, kalau misal kata memang nanti ketika PPKM darurat sudah tidak berlaku dan kita sudah kembali hidup normal, mungkin teman-teman dari arsitek bisa main ke kita punya pabrikasi di daerah Serpong maupun di daerah Cikupa untuk lihat proses produksinya. Di sana bisa dilihat nanti kita nggak ada yang namanya KW1, KW2 gitu, kita nggak ada. Semua saniter, fitting itu semuanya kita yang terbaik yang kita memang lempar ke pasar. Seiring berjalannya waktu, kita sudah ciptakan banyak produk dengan varian produk yang banyak. Nah, sekarang yang menjadi tren di perkotaan itu adalah penduduknya makin banyak, tapi lahan makin sempit. Jadi maka akan ada yang namanya keterbatasan ruang. Nah, disinilah para product developer kita yang mencoba untuk membuat suatu produk yang memang bisa menjawab kondisi saat ini, di mana terjadi ledakan penduduk, ketersediaan lahan yang sangat sedikit, yang sehingga keterbatasan ruang itu menjadi hal yang sangat signifikan mungkin bagi teman-teman tim arsitek ya Mas Deka, itu mungkin yang menjadi kendala. Sepertinya apalagi sekarang banyaknya gaya-gaya yang minimalis, yang memang keefektifan lahan, itu yang sekarang jadi tren ya pada saat ini gitu kan, karena harga properti yang semakin mahal. Betul dan space juga jadi sangat menjadi perhitungan ya. Iya betul. Untuk membuat suatu bangunan itu. Nah, kita di sini di Toto mencoba untuk mengintroduction sebuah toilet yang kita sebut namanya space saving toilet. Jadi kita mencoba membuat dalam hal desain dan inovasi untuk terus mengembangkan serangkaian produk yang memang untuk menjawab kondisi yang saat ini. Jadi kita ada seri space saving, kita launch itu ada 3 jenis, dari yang seri high, medium, dan low, yang memang dibedakan dari desain dan juga harga. Jadi kita ada tipe yang namanya CW 500 PC, ada yang namanya tipe CW 600J, ada CW 638J. Nanti saya coba akan ulas satu persatu secara detail teknisnya. Mungkin kalau ada yang Mas Dika ingin bertanya, mungkin langsung di-cut aja ya Mas ya. Saya mau tanya ini Pak, tadi kan dengan berbagai pilihan. Ini tapi tetap nyaman nggak sih Pak untuk digunakan kan dengan mungkin tadi ada pengukuran yang lebih kecil ya Pak ya? Iya betul.
Jadi kondisinya kalau dibicara dengan kondisi nyaman, memang kita mendevelop suatu produk biasanya itu tidak menghilangkan segi kenyamanan pengguna. Kenapa? Karena memang kondisinya kita cari yang paling minimalis, tapi tanpa mengurangi satu estetika, dua ketika penggunaan itu orang jadi merasa canggung atau aneh sendiri terhadap produk itu sendiri. Itu kita nggak mau kalau kayak gitu. Jadi kita pastikan bahwa ini aman. Lalu terus tutup klosetnya pun kita ambil dari tutup kloset yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi memang referensinya dari yang sebelumnya. Cuma memang kita secara struktur ya kita squeeze aja gitu produknya. Baik. Berarti aman ya dan nyaman ya. Aman dan nyaman, dan kalau misalkan memang mau feelingin dulu gitu nih, mau coba dulu, bisa datang ke showroom, bisa iya, gitu. betul. Harus tuh kayaknya ya untuk dicoba. Boleh, kita welcome kok. Itu open for public, kita ada tim di showroom yang memang bisa kasih tunjuk di mana area spesifik itu berada, jadi nanti bisa dibandingin deh secara desain dan channelnya juga. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah model pertama kita. Kita sebutnya workspace model. Jadi kondisinya ini semua rata nih Mas. Jadi dia ketutup nih dinding. Jadi memang kita desain dari ujung sini sampai bawah nih. Ini nempel ke dinding, tidak ada celah. Kalau kloset yang biasa standar kan ada celah di bagian bawah sini ya, ada rongga kayak gitu. Nah kalau ini kita enggak. Jadi kita nggak ada rongga. Jadi memang ini kita taruh di yang kita boleh dibilang yang high-end-nya untuk spesifik ini. Jadi dia nggak ada celah di sini, jadi rapi kondisinya kayak gitu. Dan kita dengan jarak 645, jadi 64,5 cm. Jarak keseluruhan dari dinding sampai ke bibir depan si kloset. Jadi semua spesifik toilet kita buat di 645. Kenapa 645? Nah itu pertanyaan Mas Deka tadi. Ya itu tadi, untuk masalah kenyamanan orang duduk kayak gitu. Kenyamanan orang duduk. Mungkin kalau bicara, mohon maaf, dengan rekan-rekan yang memang memiliki postur tubuh yang lebih besar, mungkin ini agak sedikit kekecilan. Mungkin bisa pilih yang one piece toilet gitu ya, tidak yang memang bodinya juga besar. Cuma memang karena kita juga bicaranya karena keterbatasan ruang, jadi semuanya kita serba squeeze nih, kita serba desainnya itu kita squeeze supaya dapat yang nyamannya seberapa sih gitu. Mungkin disesuaikan dengan mayoritas penduduk Indonesia mungkin ya Pak ya. Betul Mas Deka. Jadi kita ada dua model untuk workspace model ini. Jadi kita buat ada yang pembuangannya ke dinding seperti ini, ada yang juga pembuangannya ke lantai. Mungkin kalau untuk ke lantai ini kondisinya untuk apartemen biasanya kan ada balok tuh, atau hotel gitu kan, yang memang budget hotel itu dia ada balok. Biasanya kalau dia nggak bisa pakai yang ke lantai ya kita ke dinding tanpa merubah desain klosetnya kayak gitu. Memang kondisinya kita desain dengan dua jenis ini ya supaya untuk memudahkan hal-hal di lapangan seperti itu kayak gitu. Menarik sekali ya. Ya sudah difikirkan sejauh itu ternyata ya Pak ya. Ya kita pikirin sejauh itu karena kan biasa kalau ketemu balok klosetnya lain sendiri tuh, bener ya Mas Deka? Betul. Biasa begitu kan. Kalau udah ketemu balok lain sendiri, jadi aneh sendiri nih ruangan gitu kan, karena nggak seragam gitu kan. Iya. Oke, jadi lanjut ini untuk yang workspace model, kita ada juga yang mediumnya juga, yang curved piston model. Jadi kita desainnya itu untuk si tangkinya kita bikin agak melengkung kayak gini, hanya untuk estetika sebetulnya. Cuma memang area bawah ininya kita bikin clean, rapi dengan posisi tegak lurus tapi tetap ada rongga. Nah kalau untuk yang medium ini kita hanya desain satu model yang pembuangannya ke lantai dengan jarak 22 as kayak gitu. Lalu ada lagi yang terakhir yang memang harganya lumayan murah, yaitu standar model tapi dengan
dengan jarak yang sama 645. Nah, kalau yang ini kita buat sama seperti yang IN juga, yang dia ada 2 pembuangan ke dinding sama pembuangan ke lantai, kayak gitu. Jadi memberi keleluasaan sama teman-teman di tim arsitek, di teman-teman di tempatnya Mas Deka untuk memilih model mana yang memang bisa cocok dengan desain intentnya, dengan detail drawingnya, seperti itu kurang lebih. Pak, saya ingin tanya Pak mengenai ini Pak, untuk kekuatan dari toiletnya sendiri itu ada bisa menahan beban berapa berat gitu, atau hal-hal ya yang apa ya, kalau saya pikir ada beberapa kebiasaan masyarakat Indonesia yang memang tidak terbiasa dengan kloset duduk, akhirnya Istilah jongkok ya Mas. iya betul. Nah seperti itu kan mungkin itu juga concern ya, seperti itu. Ya, kondisinya sih memang kalau untuk kita punya body closet itu bisa tahan sampai 400 kilo Pak. Kita tekan di ujung sini nih, kita hidrolik, kita tekan 400 kilo, kita punya body retak. Cuma memang kondisinya kalau kloset duduk ya kita anjurkan, kita sarankan tidak untuk dijongkokin sih. Bukan khawatir klosetnya yang pecah, justru khawatir ketika jongkok kakinya basah, dia slip masuk ke dalam rongga di dalam sini, rongga buangan, kaki masuk ke dalam situ bisa patah ankle kita. Itu bahaya. Oke, baik. Ya. Selanjutnya Pak, kalau ini masalahnya warna dari desainnya itu ada varian warna lain nggak sih Pak? Sama kalau memang ini kan warnanya putih, lama-lama itu bisa memudar nggak sih Pak warnanya dari yang awalnya gitu kan, seperti itu? Oke, kalau bicara warna, glassdoor kita sih kita jamin nggak memudar Pak, tapi dengan kondisi catatan bahwa tidak terkena suatu zat asam atau zat pembersih ya. Karena kan ada teman-teman kita kalau di rumah itu kan kadang pembersihan menggunakan zat asam kayak gitu yang tinggi. Nah biasa kalau dia kena zat asam tinggi, biasanya itu kita punya glassdoor itu pasti akan lama-lama terkikis. Jadi lama-lama putihnya kayak putih butek gitu Pak. Baik. Nah, kalau untuk area luar ya, kalau untuk area dalam itu kondisinya tergantung daripada quality of water, kualitas airnya. Karena di Indonesia sendiri water treatment itu kan nggak umum, ya kan? Banyak ngambil dari, ada yang dari pump, ada yang dari air tanah, dan kondisinya pump satu pengelola dengan pengelola yang lain kualitas airnya pasti beda juga tuh. Kadang ada yang zat besinya lebih tinggi atau yang gimana. Terus untuk air yang ngambil tanah sendiri pun sama. Satu daerah di Indonesia itu mungkin dengan daerah lain mungkin kualitas airnya juga berbeda. Nah, kenapa saya bicara kayak gitu? Kondisinya kalau air yang memiliki zat besinya tinggi, biasanya itu dia muncul keraknya lebih cepat. Keraknya lebih cepat. Banyak kan, jadi biasa kalau di area bawah dalam itu biasa ada line kuning-kuning tuh Mas. Iya. Nah itu kalau udah begitu biasanya zat besi dari air itu biasanya sudah tinggi sekali tuh. Solusinya sih sebenarnya ya kita dipaksa untuk rajin-rajin bersihin. Nah itu Pak, kalau untuk ngebersihinnya sendiri ada treatment khusus nggak sih Pak dari Toto atau apa gitu yang memang akhirnya membuat long lasting lah untuk perawatan dan maintenance-nya seperti itu? Oke, kalau bicara long lasting secara fungsional itu tidak ada masalah. Baik. Yang tidak long lasting adalah visional, jadi penglihatan matanya dilihatnya nggak enak gitu ya Mas. Biasanya gitu tuh. Yeah. Nah, kalau secara function sih dia tidak akan ada masalah, tapi kalau secara estetika mungkin itu ada masalah. Sebenarnya kalau cara pembersihannya, kalau misalkan kita memang sudah tahu kondisi air di area rumah kita itu memang dalam tanda kutip jelek,
itu memang harus ada treatment terhadap air itu sendiri gitu kan. Entah itu pakai filter atau bagaimana gitu kan, atau pakai, jadi sebelum masuk ke dalam toren itu mungkin disaring atau gimana kayak gitu. Nah biasanya kalau udah kayak gitu harusnya sih aman, tapi kalau misalkan memang tidak bisa disaring, terus dia tidak ada water treatment juga, kondisinya ya satu-satunya jalan ya kita dipaksa untuk rajin-rajin bersihin, Mas. Bersihin yang paling sederhana untuk area kamar mandi ya paling pakai odol ya. Odol itu punya zat asam, tapi dia nggak terlalu tinggi. Jadi masih bisa lah gitu loh, masih ditolerir. Jadi itu masih hal yang sangat sederhana di rumah yang bisa dilakukan gitu. Baik. Paling simple. Nah cuma ya memang itu kondisinya ya kita dihadapkan oleh seberapa apa ya kita sebutnya, seberapa maunya kita untuk sering-sering bersihin gitu. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Selanjutnya dari semua space saving toilet yang ada, kita memang sudah sematkan yang namanya EcoPlus. Jadi sistem pembuangan airnya itu kita sudah buat 4,5/3 liter. Jadi kondisinya untuk 4,5 itu untuk buang air besar, yang kecil itu untuk buang air kecil. Walaupun pada prinsipnya dipencet dua-duanya gitu. Iya betul. Ya, cuma memang kondisinya kita tetap jaga itu, walaupun dipencet dua-duanya, yang keluar adalah tetap 4,5 liter. Tidak 4,5 plus 3 itu tidak. Jadi tetap yang keluar adalah 4,5 secara total gitu. Terus jadi memang EcoPlus ini kita develop dari Toto dari tahun 1996 kita develop yang namanya dual plus system. Jadi kita sebagai produsen Toto juga memiliki tanggung jawab moral terhadap ketersediaan sumber daya air. Jadi kita bikin dual plus supaya secara tidak langsung user kita tetap ikut menjaga konservasi terhadap keberlangsungan dan keberadaan air itu sendiri gitu. Jadi sedikit banyak dalam tanda kutip kita paksa konsumen kita untuk ikut menghemat air kayak gitu. Iya. Itu. Tapi aman ya Pak ya, di 4,5 liter itu sudah membuang semua kotoran di kloset itu? Kita jamin ya, karena memang kondisinya dengan 4,5 liter itu kita jamin flushing untuk membuang segala jenis kotoran itu aman. Jadi kondisinya kalau mungkin nanti dari teman-teman arsitek tropis atau Mas Deka ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke pabrik kita, mungkin setelah PPKM darurat ini ya Mas. Nah itu di sana nanti kita bisa tunjukkan alat tesnya. Alat tesnya itu kita ada yang namanya tauco. Jadi mungkin agak sedikit kotor-kotoran mungkin di sana untuk ngetesnya gitu loh. Tapi kenapa material tesnya kita pilih tauco? Tauco itu adalah material yang paling menyerupai dan mirip, mohon maaf, dengan feses kita. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa di pabrik kita treatment feses kalau kita sebut material tauco itu kita buat ada yang keras, ada yang lembek, bahkan ada yang mohon maaf seperti mainstreamnya kita gitu loh. Jadi kita kalau bicara proses juga ngomongannya gitu nih Mas. Berarti Toto pengetesannya sampai segitunya ya Pak ya? Gimana Pak Bayu? Iya, pengetesannya tuh sampai segitu ya. Maksudnya bukan berarti harus dalam tanda kutip bermaksud jorok gitu Pak ya. Cuman menghadirkan material yang betul-betul mirip gitu ngetesnya tuh. Ini nanti teknisnya kayak gimana sih nih sampai segitunya ya Pak? Betul. Jadi kita mencari sampai sedekat mungkin dengan material aslinya lah kasarnya. Iya. Jadi
satu dengan itu, dan selanjutnya adalah biasanya kita dengan menggunakan tisu. Jadi kita biasanya 8 lembar tisu. Sekali flushing dia harus hilang gitu, harus bersih gitu loh. Walaupun demikian, sekarang belakangan baru muncul yang namanya standar nasional Indonesia untuk kloset duduk. Zaman sebelumnya nggak ada tuh. Baru muncul belakangan ini, pemerintah mulai mengatur secara standar nasional Indonesia-nya untuk kloset duduk seperti apa sih gitu, cara ngetesnya. Karena di negara lain seperti Singapura, terus di Amerika, di Inggris, mereka punya metode tes sendiri dan punya material tes sendiri. Material tes itu seperti kalau kayak di Amerika mereka pakai bubuk gergaji. Tapi kalau kayak di Singapura mereka cuma pakai tisu, sama tisu pun cuma berapa lembar gitu. Kalau Indonesia SNI 8 lembar, mereka kurang dari itu. Terus kondisinya juga kayak di Malaysia, mereka punya alat tes sendiri, standar prosedur tesnya sendiri. Makanya antara produk Indonesia, produk untuk Malaysia, produk untuk Singapura, biasanya kita bedakan tuh jenisnya, karena kondisinya mengikuti standar masing-masing negara. Karena kita kan produk ekspor ke 35 negara ya. Majority sih untuk pasar untuk pasar Singapura dan Malaysia itu produk dari Indonesia, itu majority. Tapi kalau untuk kayak di Amerika, China, mereka sudah punya pabrik sendiri, jadi mereka bisa source dari mereka sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, selanjutnya perbedaan antara space saving toilet dengan standar toilet itu mungkin bisa dilihat dari gambar ini. Jadi kalau yang space saving toilet ini 645, tapi kalau yang standarnya 710 nih, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Jaraknya ini 710, 760, ada yang 765. Jadi harusnya sih walaupun cuma beberapa senti, untuk pengaturan ruang untuk teman-teman dan Mas Deka ini mungkin sangat berarti ya Mas ya? Iya betul, sangat berarti sih Pak. Karena kondisinya salah letak posisi buka pintu jadi beda tuh ya Mas ya? Iya biasanya betul. Gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ini adalah selisih perbedaannya. Jadi kenapa kita nggak bikin lebih kecil dari 645 ya? Kembali ke tadi, kenyamanan. Ketika orang duduk dia nyaman nggak? Nah ini kita dapatnya di 645. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya mungkin kita develop mungkin bisa kurang dari ini kayak gitu. Cuma untuk saat ini yang kita dapat 645 itu sudah bisa mengakomodir semua kayak gitu. Nah, space saving toilet ini ya ciri utamanya ya nyaman ruangan ya, itu memang tujuan kita untuk develop ini punya barang gitu loh. Kondisinya memang bisa kalau dilihat secara grafis di sini, secara ini mungkin bisa ini untuk ukuran 1,5 nih Mas. 1,5 kali kurang lebih 1,5 ke sini. Kalau ini mungkin 1 meter kali 1 meter. Ini ada wastafel kecilnya juga yang gantung kayak gitu. Nah ini bisa gimana? Untuk wastafelnya sendiri, apakah memang dari Toto ada itu khusus nggak sih Pak yang memang sesuai? Ya maksudnya kayak kita berbicara dengan masalah dan ruang itu kayak kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam toilet, termasuk dengan wastafelnya juga Pak gitu. Kayak adakah memang varian-varian atau tipe-tipe khusus dari Toto yang spesial juga sama seperti dengan toiletnya? Kalau dibilang spesial sih kita nggak ada ya. Cuma memang kita ada provide 2 jenis wastafel yang memang lumayan ukurannya lumayan kecil. Itu kita ada yang tipe LW246 sama LW248. Jadi mungkin nanti saya coba share karena saya nggak masukkan ke dalam materi presentasi saya. Mungkin nanti lepas dari presentasi ini nanti saya coba share untuk Mas Deka. Mungkin saya lanjutin dulu ya Mas ya. Baik Pak. Nah, selain space saving, kita juga ada beberapa memang high-end produk yang mungkin kalau Mas Deka dan teman-teman mungkin banyak provide untuk rumah tinggal,
yang memang kelasnya high end, kita ada yang namanya seri Neores. Kayak gini, ini di luar dari space saving, cuma memang ini kita bilang ini top of the topnya Toto. Karena kalau orang bicara Neores, pasti teman-teman udah kenal lah ya Neores ya, Mas Deka ya. Iya. Ya, Ini flagshipnya ya Pak? Kenapa? Flagshipnya Toto nih Pak, salah satunya. Betul. Ini flagshipnya kita. Jadi harga satu poset ini seharga Avanza, Mas. Wow. Aduh. Ya, Ini- nah, sama seperti batapnya juga. Cuma memang konsep yang kita usung juga kalau dilihat dari secara desain sih mungkin Mas Deka dan teman-teman juga udah ini ya. Memang ini kebetulan kalau yang Neores ini kita masih import dari Jepang. Desainernya dari mereka. Mungkin kalau untuk floating batap juga bisa dilihat di YouTube itu banyak sekali cara mereka ketika mendevelop kita punya floating batap. Di showroom kita juga ada. Mungkin kalau ada waktu Sabtu gitu iseng-iseng main silakan, bisa dilihat produknya kayak gitu. Wah. Nah kita juga produk-produk di Surya Toto Indonesia juga kita collaborate sama beberapa desainer untuk yang high-end design. Ada Hemi Hayon Design kita sebutnya. Ini Hemi Hayon ini adalah desainer produk dari Spain. Dia biasa produknya itu yang dia kerjakan itu ada di Fred Hansen, Magis ya terakhir dengan kita. Mereka biasanya di Valencia ya. Nah, ciptain produk yang namanya Toto by Hayon. Kayak gitu. Ada juga Francesco Lucchese dari Italia, ada juga yang dari orang Indonesia, Pak Alvin Citro. Nah, ini Alvin Citro ini juga desainer produk, jadi kita appreciate untuk coba, boleh nggak desainin kita punya saniter series. Nah, akhirnya Pak Alvin bersedia, ya kita lah Toja series kita sebutnya. Nah, ini karya anak bangsa. Wow. Produk dari yang bikin juga sebenarnya orang Indonesia juga. Seperti itu Pak. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan untuk distribution channel. Kebetulan saya dari Surya Toto Indonesia selaku manufacturer. Kalau untuk penjualan itu ditangani oleh Surya Pertiwi. Jadi dia headquarternya sama, kantornya di Slipi, di Wisma 81, Gedung Toto. Tapi dia punya kurang lebih ada hampir 3.000-an dealer di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi cuma memang kondisi stok ya tergantung ya, masing-masing dealer berbeda. Seperti itu, mungkin bisa dikonfirmasi seperti itu. Nah Itu Pak, untuk ketersediaan stok seperti itu ya, apa memungkinkan untuk inden atau lain sebagainya, atau ready selalu ya Pak ya? Biasanya. Kondisinya biasanya kalau kita punya dealer, kalau mereka yang fast moving tipe, fast moving model, biasanya mereka punya ready. Tapi kalau yang mereka bukan yang fast moving type, seperti kayak tadi, Neores, terus Hayon Design kayak gitu, atau Koja Series oleh Pak Alvin itu, biasanya mereka nggak siapin full range. Nah, ketika butuh full range, biasanya mereka akan order ke kita, ke pabrikan. Itu lead time-nya kurang lebih. Kalau untuk area Jawa, itu mungkin kita bisa di 1 bulanan produk. Kecuali Neores ya. Kalau Neores itu, kalau kita sih ada stok. Cuma kalau misalnya kata Neores itu import. Produk import. Kita ada stok. Cuma kalau misalnya kata memang kebutuhannya lumayan banyak, biasa kita indentnya itu kalau untuk produk import 5-6 bulan. Lama juga ya, lumayan. Lumayan. Tapi kan secara timeline pembangunan suatu rumah atau gedung, biasa kan ada tuh Pak. Paling minim berapa tuh Mas biasanya? Lumayan sih ya, pasti ada tahunan ya, apalagi kalau memang luxurious house gitu kan biasanya. Ya. Jadi memang sudah difikirkan gitu kan. Biasa berapa lama tuh Mas Deka kalau kayak rumah luxurious gitu? Ada 6 bulan atau lebih? Lebih sih pastinya lebih. Lebih. Kita sih berharap nih kayak Mas Deka dan teman-teman yang lain kan pasti udah direncanakan nih dari awal. Dari awal mungkin sudah mulai coba. Kalau misalkan sudah firm, sudah fix, pasti mungkin kliennya boleh diajak main ke showroom Pak. Jadi betul, bisa langsung putus,
karena lead time-nya 6 bulan, kalau memang mau pakai Neores gitu kan, karena lead time-nya 6 bulan, nah dari awal desain tuh Pak mau pakai Neores ya kita datang ke showroom Pak, kayak gitu. Wah, Iya. Langsung experience secara real juga sih sebetulnya. Betul, karena user biasanya klien itu kalau dari gambar atau dari katalog biasanya kurang pede, Iya. biasa gitu. Betul. Nah biasa kalau kayak gitu makanya kenapa kita siapin showroom yang memang nyaman lah untuk dikunjungi gitu loh, nggak kalah sama mall lah intinya gitu. Di mall juga ada kan Pak? Saya lihat yang di mall GI kita itu. kebanyakan itu kitchen. Jadi kebetulan saya di divisi project sanitary and fitting. Tapi kalau untuk kitchen ada lagi. Itu memang PT Surya Toto Indonesia langsung. Nah di mall-mall itu kebanyakan showroom kita adalah untuk yang kitchen and wardrobe. Saya coba experience yang di GI sih Pak, yang di bioskop. Itu Toto ya. punya. Itu enak sih. Itu dari ini ya bioskop ini ya Pak, CGV Pak. CGV ya betul Iya, CGV. betul. CGV lumayan tuh, kita taruh ada watchlet dan juga ada ya biasalah Pak untuk foto-foto anak muda. Itu keren sih, bener-bener experience-nya kerasa lah gitu. Rasa ya Pak ya. Wah thank you Kerasa banget sih. Ya, Pak. Thank you banget. jadi Ya. tempatnya Toto cukup Instagramable ya, Mas Deka. Banget Pak, itu benar-benar bagus sih desainnya, apalagi memang sanitary itu benar-benar dipilih kan dan pilihan, dan kita juga ngerasain langsung experience-nya Toto secara real sih. Tanpa perlu ke showroom kan maksudnya, itu Betul. sekalian jalan-jalan, sekalian ngerasain produk Toto. Habis nonton langsung ya nyobain. Iya betul. Betul banget. Memang tujuan kita ke sana sih Pak. Jadi promosionalnya kita memang anak-anak muda kan sekarang banyaknya milenial Pak. Rumah-rumah juga kan sekarang rumah milenial katanya. Nah salah satunya yang spesifik lagi tuh untuk akomodir itu seperti itu. Iya Pak. Nah yang terakhir after sales service. Jadi untuk area Jabodetabek nih Mas Deka, Pak Bayu, jadi teman-teman dari arsitek, kalau misal kata memang terima kasih banyak kalau misal kata sudah merekomendasikan produk Toto, tapi setelah itu nanti ditinggal oleh klien atau user, itu juga nggak usah khawatir kalau misal kata ada trouble dengan produk Toto. Untuk area Jabodetabek itu mungkin kita bisa kunjungi free of charge, bisa dicek kalau ada kendala, kalau ada trouble, bisa perbaikan. Tapi kalau ada spare part yang memang haus atau karena usia penggunaan pemakaian, itu bisa beli partnya saja. Seperti itu. Tapi kalau untuk kunjungan, pengecekan, repair, perbaikan tanpa gantian part, itu free of charge. Itu memang komitmen kami. Jadi sebagai salah satu bentuk dalam garansi produk kami juga, walaupun kita ada yang namanya garansi terbatas terkait masalah cacat produksi, itu kalau untuk ceramik ware seperti closet, Brinell, wastafel kayak gitu kita 10 tahun dengan kondisi cacat produksi, artinya kita tidak menutup mata lah bahwa pasti ada kesalahan manusia juga ketika produksi gitu kan. Nah, kita tidak menutup kemungkinan itu, tapi kita berani garansi 10 tahun untuk itu. Cacat Itu untuk seluruh produk, Pak? Nah, baru saya mau nanya tuh, Pak. Iya. Apa hanya produk-produk premium aja? Oh enggak, semua. Dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Oh, Kecuali elektronik. Kalau elektronik kita hanya 1 tahun. Kayak gitu. Karena tapi kalau untuk saniter, seramik, kloset, kayak gitu, kloset, wastafel, kalau misalnya kata memang karena pemakaian normal, nggak kebentur, terus tadi pembersihannya yang menggunakan zat kimia atau zat asam, itu kan di luar ini ya. Nah, sama kayak elektronik lah, kalau misalnya kata sambar petir pun kan nggak digaransi gitu. Nah, sama kayak Toto kalau nggak kebentur dengan pemakaian normal tapi ada kendala, bisa kata kayak kebanyakan sih kayak retak rambut pun tapi belakangan sudah jarang, memang sudah nggak ada. Retak rambut itu bisa terjadi,
itu karena proses posisi pembakaran yang kurang baik, atau ketika pembakaran ada material atau debu yang masuk ke dalam, itu mungkin terjadi. Nah, itu kita tidak menutup kemungkinan di sana, kita garansi. Nah, sedangkan untuk fitting keran-keran itu kita 5 tahun cacat produksi. Jadi garansi terbatas 5 tahun cacat produksi. Tapi kalau misalnya kata memang karena pembersihan, karena pemakaian, atau karena kebentur, itu kita nggak garansi. Kita nggak garansi, karena kan kesalahan pemakaian, kasarnya begitu dalam tanda kutip. Seperti itu, Mas Eka, Pak Bayu. Nah, ini ada beberapa referensi yang memang sudah menggunakan produk-produk spesifik kita. Jadi di The Newton, proyeknya Ciputra, mungkin kalau Mas Deka, Pak Bayu tahu Ciputra World 2, mereka saat ini sedang membangun The Newton, dan sekarang untuk tahap Newton 2-nya. Newton 1 mereka sudah pakai produk spesifik dengan model yang CW638. Karena jumlahnya banyak ya. Mereka hampir 1000-an. Terus Pacific Garden juga sama, mereka pakai yang 638 di Alam Sutra. Ini space-nya lumayan kecil nih untuk Pacific Garden, sama The Newton juga lumayan kecil untuk area kamar mandinya. Memang mereka settingnya seperti itu. Terus Gateway Park di Bekasi, Menara Jakarta di Kemayoran juga sama. Grand Samaya itu juga, Fatmawati City Center juga sama, di Fatmawati punya Gus Dayu. Nah, ini untuk area hotel kita ada Swiss Express di Banten yang memang mereka sudah open pakai 638 kayak gitu. Untuk proyek kebanyakan mereka pakai yang 638 sih, karena budget wise ya, karena kan jumlah quantity banyak ya. Nah itu Pak, masalah budget sendiri, itu untuk harga varian yang ini dibandingkan varian yang pada umumnya, harganya jauh nggak sih Pak? Kalau 638 kita bicara itu mirip-mirip dengan produk kita, seperti mungkin Bapak kalau tahu 421 Pak. CW421 udah kenal ya Pak ya? Iya. CW421 itu kurang lebih harganya di kisaran itu agak mahal dikit-dikit lah Pak, nggak nyampe mahalnya nggak jauh gitu loh dari 421 untuk yang 638. Tapi kalau yang untuk yang medium, yang CW600 yang tadi, yang tengah itu, sorry ya, saya balik lagi. Nah ini 638 tadi, ini harganya mirip-mirip seperti CW421, 420, itu mirip-mirip di kisaran 3 jutaan. Pricelist ya, kita bicara pricelist pabrikan, karena di toko atau di dealer atau di modern market harga pasti lebih murah dibanding pricelist kita. Tapi kalau untuk project ya di satu project kayak gitu Pak. Nah, kalau yang Cup Piston ini harganya kisaran di 4 jutaan, beda selisih 1 juta, sama yang ini kisaran 5 sampai 6 jutaan. Nah, memang dia kondisinya secara desain ini full. Jadi ininya rata, untuk cleaning juga gampang. Betul Pak. Jadi nggak ada kotoran yang ngendap di area ini kan. Kalau zaman dulu kan mereka ada lapukan di bawah sini, jadi kotoran air bisa ngendap di dalam. Betul. Lama-lama kuning kayak gitu sih. Di sini sudah ada Pak Abdul Rais yang sudah raise hand untuk bertanya ke Pak Andri nih sepertinya. Selamat siang menuju sore Pak Abdul Rais. Siang Pak Rais. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Sehat, alhamdulillah, segar. Alhamdulillah segar. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Bayu. Begini, saya mau bertanya nih. Ini saya dari Makassar. Kebetulan untuk dapat informasi langsung terkait Toto ini gak susah nih di Makassar nih. Saya kurang tahu gimana gitu ya. Terkait kami kan ada. Halo. Ya, silakan Pak. sudah terdengar. Kami kan ada kegiatan nih, terus mau pakai, takutnya harganya beda begitu dengan ternyata setelah kita masukin harganya, ntar mau dieksekusi salah lagi. Nah, terkait informasi ini kami agak kesulitan di Makassar terus terang. Terus informasi yang kedua bahwa saya mau tanya nih, kita pakai nih kemarin di tipe CW630, jangan sampai nih
udah hilang di pasaran ini. Apa masih ada gitu kan? Kita mau tahu juga apakah cewek 630 ini ada Eco Plus-nya juga atau enggak itu. Jadi sebenarnya kita banyak mau tahu informasi ini, cuma agak susah nih kalau di Makassar nih cari orangnya Toto ini. Langsung curhat aja Pak di sini Pak. Ya Sudah, itu aja. Pak Jadi Rais? ada beberapa kegiatan kita pakai Toto, cuma memang kita agak ngeri-ngeri sedap juga, takutnya salah kasih masuk harga gitu kan. Itu aja kita dari perencana sih, Mas. Terima kasih Pak Rais. Ya, itu aja. Sehat terus, Pak Rais. Sehat, Pak. Ya. Ya, boleh, mungkin silakan langsung lanjut. bisa dijawab Pak Andri. Ini nih langsung curhatan dari customer nih Pak. Di Makassar nih Pak. Pertama pertanyaannya itu dulu. Sebetulnya gimana Pak untuk bisa mendapatkan di Makassar tuh sudah ada showroom atau dealer mungkin Pak? Kebetulan di Makassar kita ada dealer, Pak Bayu, Pak Rais. Jadi kalau bicara di Makassar, kita ada yang namanya itu PT Sumber Makmur Makassar, Pak Rais, di Jalan Veteran Selatan nomor 309. Mungkin nanti saya coba share ya. Oke. Di sini saya coba share ininya nih, mana ya? Oke, ini dia. Nah ini saya ambil dari website. Di Makassar itu agen besar kita PT Sumber Makmur Makassar di Jalan Veteran Selatan nomor 309. Nah, ini nomor teleponnya. Jadi mereka adalah untuk dealer kita untuk area Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar seperti itu. Oh iya. Nah, Sedikit dulu Mas Andri. Ya. Ini ada kontak person yang HP nggak? Biasanya ini agak susah kita tembus nih. Berapa kali kita telepon dalam semingguan ini susah banget gitu. Jadi kalau ada kontak personnya ya terima kasih banyak gitu, bisa lebih intens bertanyanya gitu Mas. bisa, boleh. Nanti saya berikan. Cuma mekanismenya seperti apa nih Pak Bayu? Oke, mungkin mekanismenya Pak Andri boleh mencantumkan menuliskan nomor Pak Andri dulu di kolom chat. Oke. Nanti mungkin Pak Rais bisa telepon Pak Andri terlebih dahulu di luar sesi kali ini. Jadi nanti Oke. Pak Andri bisa langsung menyampaikan PIC dari PT Sumber Makmur Makassarnya Pak. Gitu. Oke. Gitu. Karena pasti Pak Andri harus scroll nomor orang Makassar dulu Pak di handphone ya Pak. Atau nanti kalau misalkan ya udah, Pak Andri kasih ke Ziza, nanti Ziza sampein ke Pak Boleh. Rais. Boleh. Ya. Boleh. Nah, sebenarnya nomor saya harusnya di katalog Pro sudah ada kan? Betul. Ya, sudah ada Pak. Harusnya sudah ada di dalam katalog Pro Pak. Jadi Ya, nanti nanti di situ bisa juga di WA aja langsung. Pak Rais ke saya, nanti saya share langsung direct message ke Pak Rais. Siap. Oke. Pertanyaan kedua terkait masalah ngeri-ngeri sedap mengenai harga. Ya, Pak Rais. Ya. Sebenarnya saya ambil contoh cewek 630 ya Pak. Ya. Nah 630 ini kita produk lumayan baru Pak, jadi nggak perlu khawatir. Kita juga ada 2 seri nih, 630J, 630PJ. Nah Bapak bisa lihat nih harganya 6 juta. Oh iya. 90. Jadi, Ini kalau boleh tahu ini Perangko Makassar Pak ya? sebenarnya ini perangko seluruh Indonesia Pak. Oh, perangko seluruh Indonesia. Oh iya. Oke. Jadi memang kasarnya di website ini kalau Bapak menemukan kondisinya harga ini lebih mahal di mana di dealer, Bapak tinggal bikin aja di website harganya sekian, gitu kan. Nah ini adalah settingan kami dengan harga eceran tertinggi Pak. Oh, HET. Oke. Ya, jadi memang kondisinya ini HET, jadi harga eceran tertinggi. Jadi ya Bapak nanti nggak perlu khawatir kalau untuk Bapak punya pekerjaan atau punya project, ya paling nggak Bapak mencantumkan ini kan pasti dari Masih dulu aman, Bapak ya? Bapak tinggal nego kan, ada jempol, gitu kan. Ngeri Pak kalau udah ditanya Pak. Yang pasti ini masih price list ya Pak? Masih price list, betul, masih price list. Jadi nanti tinggal ini Pak, melatih keahlian negosiasinya Pak. Oke. Kalau boleh tahu yang tolong ditampilin yang 660 J. 660J.
CW660. Ini kita juga ada 2 model 660 ya. Ada yang PC yang buangan ke belakang, ada yang buangan juga ke lantai. Tapi murah. Oh betul. iya. Karena ini seri standar kita, Pak. 660 Ya. CW421 itu seri standar. Masih ready nih barangnya Pak ya? Ready, Pak. Ini Pak. Oh iya. Ini kayaknya Takutnya di speking nggak ada barang nih Pak. Di website, kalau muncul di website ada, Pak. Karena di website biasanya kita update. Oh iya, oke. Jadi kalau barang discontinue nanti kita cantumin itu. Oh iya, oke. Wah, langsung ada pemesanan nih Pak Andri. Siap-siap ditunggu Pak Rais. Kita open, Pak. Kalau masalah harga, kita udah hampir 50 tahun Ya. di Indonesia. Ya, jadi Mas Andri, kita ini yang pertama harga, kedua ready stock kagak di Makassar gitu. Itu aja. Kalau Ya takutnya kita udah pesan giliran tiba-tiba mau dieksekusi kurang lagi barangnya. Wah, itu ini jadi bumerang juga bagi kita nih biasanya balik-baliknya ke kita lagi. Lu packing ini kok nggak ada barangnya ini ya ini. seperti yang Mungkin Pak Rais bisa dikasih tahu dulu ke Pak Andri berapa unit yang dibutuhkan, jadi biar Pak Andri bisa siap-siapin ya Pak. Nah makanya saya minta nomor HP-nya biar lebih mendalam gitu. Oke. Wah, siap-siap. Jadi sebenarnya gini, Pak, kalau untuk tadi juga sudah saya sampaikan ke Mas Deka bahwa kalau misalnya kondisinya memang membangun suatu bangunan kan pasti ada timeline schedule ya. Nah biasanya kalau memang biasanya kalau Bapak kalau kayak CW660NJ 421 itu pas moving model type yang memang kita biasanya agen itu selalu ada stok. Dealer selalu ada stok. CW660, CW421 itu pasti selalu ada stok. Kalau butuhnya banyak, biasanya kan pasti konfirmasi dan itu lead time produksi kita di pabrikan 1-2 bulan. Kirim ke Makassar kurang lebih ya hampir semingguan lah ya, let's say 2,5 bulan lah kita bicara. Nah, paling nanti dari teman-teman YAI atau dari teman-teman arsitek di Makassar tinggal diatur tuh timeline schedule-nya gitu loh Pak, dengan kebutuhan di lapangan seperti itu. Oke, makasih banyak informasinya. Sama-sama. Terima kasih Pak Rais. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan dari Pak Riza. Beliau bertanya, kalau tipe wall hanging, apakah ada ya seri space saving ya Pak? Wall hanging. Kebetulan untuk wall hanging kita belum ada. Cuma memang kalau bicara wall hanging, memang secara body di Indonesia sih kebanyakan pemasangannya mereka kasih ledge, kayak ada penebalan dinding lagi. Tapi kalau di luar mereka pasangnya justru tanpa ledge, tanpa dinding. Cuma memang mekanisme pemasangan antara di luar sama di Indonesia sedikit berbeda ya, seperti itu. Jadi kebanyakan di Indonesia mereka kebanyakan ditambahin penebalan dinding kasih ledge. Nah itu makanya kenapa kesannya jadinya sama seperti kloset biasa. Sebenarnya kalau dipasang lurus gitu ya, yang hanging dipasang tanpa LED sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma memang karena kan cara maintenance sebenarnya bisa dari tombol kayak gitu. Nah tapi untuk saat ini pertanyaan itu apakah ada? Untuk saat ini belum ada untuk yang mau dari Toto. Baik, semoga cukup menjawab Pak Riza. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Ade Perdana. Beliau bertanya mengenai model dengan tipe pembuangan ke dinding, Pak. Apakah tipe ini dirancang untuk residensial house menengah juga? Karena kami ada kendala menggunakan tipe ini karena ketebalan dinding hanya 13,5 cm saja. Jika kita tanam di dinding menggunakan pipa 3 inch, kadang terkendala dengan plesteran dinding di baliknya. Karena ada kni juga di ujung pipa buangan tadi, seperti itu. Saya mesti lihat detailnya ya. Cuma yang jadi saya berarti di-reduce dong dari 4 in ke 3 in ya? Ya, Pak Ade mungkin silakan Mas. Iya Pak, Silakan. di-reduce Pak, jadi 3 in karena kalau enggak ketebalan dindingnya nggak sampai Pak. Batanya kan nggak bisa kepasang Pak, kalau 3 in aja batanya nggak ada Pak. Oh, oke. Berarti kan mesti dirancangnya khusus untuk yang ada area shaft-nya kan Pak. Sedangkan area shaft itu kan buang area space banyak gitu Pak kalau di rumah menengah kan. Kecuali rumah gede ya ada ruang shaft.
Oh. Makanya kita selalu pakainya ke bawah semua sih Pak, jadi mau nggak mau. Oh, oke. Mungkin ada solusi ya, nanti kita bisa diskusiin sih. Boleh. Jadi sebenarnya gini Pak, kondisinya memang kalau misal kata pembuangan sih, kloset sih, kita sih saranin tidak di-reduce karena nanti akan pengaruh terhadap performa plastik kloset. Betul. Nanti kotoran itu tidak bersih yang tadi ditanyain sama Mas Deka. Cuma memang kalau memang kondisi lapangan seperti itu, kita sih saranin menggunakan venting Mas, kasih venting, jadi dianya nggak ketahan gitu loh. Iya. Flashingnya jadi masih bisa napas lah karena ada venting gitu. Kondisi untuk pembuangan itu sih sebenarnya ke belakang itu bisa langsung, kendalanya di-reduce ya Pak Ade? Iya Pak, kalau istilahnya kalau itu pipanya mau kita tanam di dinding Pak, itu yang masalah sih Pak. Kalau saya lihat sih kalau di Jepang memang semuanya tuh kalau rumah-rumah tipikal itu mereka keluar dari dinding semua tuh, pipanya expose tuh kalau saya lihat di bagian belakang sih. Nah, kalau di kita kan kebanyakan kan masuk dalam dinding, Pak. Itu doang sih, Pak, masalahnya, Pak, kalau saya masukin dalam dinding. Nggak masalah sih kondisinya, cuma memang kita perlu ada venting untuk kondisi supaya ketika dia untuk pada saat reduce itu tolong ada venting di sana, mungkin plumber lah, itu MVP mungkin paham. Jadi kondisinya tetap akan mempengaruhi performa plus, tapi akan sedikit mengurangi bebannya lah, seperti itu. Baik Pak. Kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan, di katalog Pro sudah berbagai macam atau produk-produk material building sudah ada di sini. Kita sudah mengkategorikan dari kategori arsitek, interior, sipil, dan dengan MEP. Dan kalau kita ingin mendapatkan informasi lebih detail, kita tinggal masuk ke dalam kategori yang kita butuhkan, misalnya seperti sanitary di sini, dan di kategori sanitary itu sudah berkumpul berbagai macam brand-brand sanitary yang kita butuhkan, dan kita hanya ingin membutuhkan informasi atau spek tentang produk Toto. Kita tinggal klik Totonya, di sini akan tertera siapa Toto itu, kantornya di mana, terus juga yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nggak perlu lagi harus khawatir hanya mendapatkan nomor handphone telepon kantor, tapi di sini juga kita selalu encourage teman-teman brand untuk bisa mencantumkan PIC-nya. Nah, seperti Toto ini di sini sudah ada PIC-nya, yaitu Pak Andri, dan di sini juga ada nomor teleponnya. Jadi Pak Andri siap untuk menerima atau menerima mungkin pertanyaan-pertanyaan atau request dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting di sini ada halaman produk. Jadi di sini kita bisa lihat kategorinya, apa yang kita butuhkan, misalnya seperti itu. Kita bisa cari sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini kita bisa klik salah satu kategori produknya gitu. Kita bisa cari di sini mana yang kita butuhkan. Kita bisa klik sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini kita bisa lihat deskripsinya, speknya, dan aplikasinya gitu. Terima kasih kepada Mas Deka yang sudah mewakili rekan-rekan untuk mengulas produk Toto. Dan juga terima kasih Pak Andri. Terima kasih ilmunya hari ini. Dan teman-teman, Pak Okta, Pak Beta, dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Katalog Pro lainnya. Setiap hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week. Lalu setiap hari Jumat jam 2 siang ada Pro Talk. Dan juga jangan lupa untuk saksikan special talk show tanggal 27 Agustus bersama Isofair. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Go Pro. Pro.